Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IS3 ingin menjelaskan tentang bab 7 mengenai alat tercela. A. Israf. B. Tabdzir. C. Bakhil. Nama saya Putri Ermayunita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang israf. A. Israf. Satu, pengertian israf, berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan kata asrofa, yasrufu, israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut KBBI, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang telah berlaku. Secara istilah dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Nama saya Eka Bella Pratiwi. Saya akan menjelaskan dasar larangan israf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu rinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Kulu wasrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhila. Sadaqallahul azim. 3. Contoh perilaku israf. Contoh perilaku israf itu ada 7. Yang pertama, israf dalam makan dan minum. Misalnya, bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Yang kedua, israf dalam pakaian. Misalnya, menggunakan pakaian yang terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Yang ketiga, israf dalam penggunaan air. Misalnya, tidak mematikan keran sehingga airnya terbuang percuma. Yang keempat, israf dalam penggunaan listrik. Misalnya, tidak mematikan lampu sesudah dipakai. Yang kelima, israf dalam alat komunikasi. Misalnya, berlama-lama bermain handphone ataupun bermain game sehingga lupa akan sholat dan waktu istirahat. Yang keenam, israf dalam ibadah. Misalnya, menunaikan sholat lail semalam suntuk sehingga ketiduran dan lupa akan sholat subuh. Yang ketujuh, berlebih-lebihan dalam segala hal itu mubah sehingga mengalahkan hal yang wajib dan sunnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sikap israf. Perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki berupa harta, usia. Kesempatan ini harus kita pergunakan sesuai dengan keperuntukannya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya, orang yang diberi rezeki, maka rezekinya itu harus dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 5. Upaya menghindari sifat israf. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan atau ifah. Setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan dan ditundukkan nafsu dengan akal yang sehat. Orang yang memiliki sifat sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran karena ia akan merendahkan diri sendiri di hadapan Allah dan sesama manusia. Islam juga mengajarkan sifat sepadan atau musawah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Nama saya Rama Penadikma. Di sini saya akan menjelaskan B. Tabdzir. Satu, pengertian sikap tabdzir. Kata tabdzir berasal dari bahasa Arab, disebutkan dengan kata tabaziro yubaziru basaro. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan suatu perbuatan yang menghambur-hamburkan uang. Dalam KBBI, tabdzir diartikan berlebih-lebihan ataupun menghambur-hamburkan uang ataupun barang. Saya Amira Ispandia, saya ingin menjelaskan dalil dari tabdzir.
wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabzira innal mubadzirina ikhwana syayatin wa kana syaitana li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. 3. Contoh perbuatan tabriz. Tabriz adalah membelanjakan harta pada jalan yang salah atau tidak hak. Contohnya, A. Memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, misalnya acara pesta minum-minuman keras. B. Mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. C. Membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. D. Kongko yang tidak jelas tujuannya. Dan E. Segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan manfaatnya dan hanya mengikuti kesenangannya. Memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan, dan orang yang memiliki perilaku tabzir sulit untuk membedakan yang benar dan yang salah menurut agama. C. Bakhil. 1. Pengertian bakhil. Bakhil atau kikir adalah menahan harta yang harusnya dikeluarkan. Al-Jurni dalam kitab At-Tarifat mendefinisikan bakhil adalah menyimpan hartanya sendiri. Salah satu contoh bakhil adalah Qorun. Qorun adalah raja kebakhilan dalam masa hidupnya, dituliskan dalam Al-Quran dalam surah ayat Al-Qasas. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar larangan bakhil. Dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, yang artinya sekali-sekali jangan orang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia-Nya, mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Quran surah Al-Imran ayat 180. 3. Bahaya perilaku bakhil, yaitu A. Harta yang ditahan karena kebakhilan akan digantung di lehernya di hari kiamat. B. Menjadi pengikut setan. C. Terhalang masuk surga. D. Rezeki semakin menyempit. D. Menimbulkan malapetaka. 4. Menghindari perilaku bakhil, yaitu A. Menanamkan kepercayaan bahwa segala sesuatu milik Allah. B. Memperkuat keimanan. C. Melakukan kegiatan sosial dengan infak dan bersedekah. D. Memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.